Welcome! Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ignofosil atau yang biasa disebut dengan fosil jejak. Apa itu ya? Nah, apa itu ignofosil? Ignofosil atau yang biasa disebut dengan fosil jejak merupakan suatu struktur sedimen yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil dari aktivitas kehidupan organisme. Ilmu yang mempelajari mengenai ignofosil disebut dengan ignologi. Ignofosil dapat berupa trek yang merupakan jejak kaki organisme, ataupun trail yang merupakan seretan tubuh atau seretan ekor suatu organisme. Selanjutnya ada boring. Boring merupakan struktur fosil jejak berupa pemboran yang umumnya berarah vertikal, sedangkan burrow merupakan fosil jejak berupa liang di dalam tanah, biasanya untuk bersembunyi. Selanjutnya, tube merupakan struktur fosil jejak berupa pipa, sedangkan tunnel struktur fosil jejak berupa terowongan sebagai hasil galian. Ignofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan organisme. Nah, ignofosil sendiri tidak begitu relevan untuk penentuan umur. Yang harus diingat untuk pemahaman karakteristik ignofosil adalah organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda tergantung substratnya. Tetapi, satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tergantung tingkat sedimentasi, substrat yang ada, salinitas, keberadaan oksigen, turbiditas, cahaya, temperatur, ataupun energi arus dan gelombang. Apakah ignofosil dapat mengalami reworking? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Jika ignofosil ataupun fosil jejak mengalami reworking, maka jejak itu akan hilang ataupun mengalami kerusakan. Ignofosil dapat dikelompokkan ataupun diklasifikasikan berdasarkan tingkah lakunya. Pertama adalah rapidisnia atau crawling, yang merupakan jejak berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Biasanya membentuk jejak yang relatif lurus ataupun melengkung. Yang kedua ada kubichnia atau resting, yang merupakan jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus. Bisa juga akibat dari organisme yang bersembunyi dari predator ataupun menunggu mangsa. Yang ketiga, ada fugichnia atau escaping, yang merupakan jejak yang dihasilkan organisme untuk lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Biasanya membentuk burrows dengan pattern menyudut. Yang keempat ada domicnia atau dwelling, yang merupakan jejak suatu organisme saat organisme tersebut tinggal pada substrat sedimen. Dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal. Infaunal merupakan hewan yang hidupnya dengan cara menggali lubang pada dasar lautan. Yang kelima ada vodinichnia atau feeding, yang merupakan jejak yang dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan di dalam substrat, yang terbentuk di dalam substrat sedimen. Yang keenam ada agrichnia atau traps and verming, di mana jejak organisme terbentuk saat membuat perangkap makanan yang biasanya berbentuk segi enam. Biasanya juga berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Yang terakhir adalah pasticnia atau grazing. Jejak ini hampir sama dengan rapidisnia yang berpindah tempat, tapi organisme berpindah sambil memakan nutrien atau mikroorganisme di atas substratnya. Biasanya jejaknya berputar melengkung di atas substrat. Ketika membicarakan ignofosil ataupun fosil jejak, tidak lepas dari substrat dan preservasinya. Substrat merupakan sedimen di mana fosil jejak tersebut ditemukan. Substrat ada 4. Yang pertama soft grounds. Pada umumnya, ini tidak terkonsolidasi. Yang kedua firm grounds. Semi-consolidated, namun belum terlitifikasi atau belum mengeras.
Yang ketiga, hard grounds, di mana terkonsolidasi dan terlitifikasi dengan baik. Yang keempat ada wood grounds, yang substrat berupa karbon, in situ dan menerus lateral. Kalau preservasi adalah bagaimana melestarikan suatu ignofosil, baik dengan merawat atau membuat ignofosil itu tetap ada. Faktor-faktor preservasi tersebut dapat berupa kondisi lingkungannya, turbiditas, salinitas, energi arus ataupun gelombang. Dapat juga karena substratnya dan juga jenis organismenya. Menurut Seylesser 1964, suatu ignofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 4 tempat, yaitu yang pertama, epirelief, ditemukan di bagian atas dari lapisan. Yang kedua, full relief, ditemukan pada tubuh lapisan. Yang ketiga, semi-relief, ditemukan pada batas lapisan. Yang keempat, hyporelief, ditemukan di bagian bawah dari lapisan. Dari gambar dapat kita lihat, epirelief merupakan bagian atas dari lapisan. Full relief merupakan bagian tubuh lapisan. Semi-relief merupakan batas lapisan antara full relief dan hyporelief. Hyporelief ditemukan di bagian bawah dari lapisan. Seperti penjelasan sebelumnya, ignofosil memiliki fasies yang spesifik, yang disebut juga sebagai ignovasies, berupa kumpulan dari beberapa ignofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama atau sebagai penciri lingkungan tersebut. Gambar berikut merupakan gambar distribusi dari ignovasies tersebut. Terdapat 8 ignovasies yang dikelompokkan. Fasies pertama adalah Tripanites ignovasies, di mana terbentuk pada substrat yang terlitifikasi keseluruhan atau hard ground, biasanya pada pantai berbatu dan reefs, berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Yang kedua, Teredolites ignovasies, yang terbentuk pada substrat kayu, diproduksi oleh organisme laut seperti cacing kapal modern dan Teredo. Yang ketiga ada Gossypungites ignovasies, yang terbentuk pada wood ground substrat atau lumpur yang terhidrasi, berbentuk U, silinder, bentuk air mata, dan berorientasi vertikal. Yang keempat, Scolytos ignovasies, yang berkembang pada lingkungan sedimen berpasir, garis pantai berpasir, shallow shelf, kipas laut dalam, dan slope batial. Gelombang lautnya biasanya tinggi, didominasi bentuk silindris dan bentuk U. Organisme dalam lingkungan ini membangun liang yang dalam untuk melindungi diri terhadap pengeringan atau suhu yang tidak menguntungkan, sebagai sarana untuk melarikan diri dari pergeseran permukaan. Kelima, ada Silonicnus ignovasies, yang terbentuk di daerah non-marine dan di daerah yang sangat dangkal. Biasanya berbentuk Y atau U, berporos vertikal dengan terowongan horizontal. Yang keenam ada Nereides ignovasies, yang terbentuk pada lingkungan laut dalam atau abisal pada lingkungan turbidit, terbentuk pada substrat pasiran lempung. Tingkat keragaman jumlah jejaknya tinggi, tapi kelimpahan jejak individunya rendah. Dicirikan pada perputaran secara horizontal dan jejak hewan yang berkoloni dan pola feeding dwelling yang menyatu. Yang ketujuh, Zoophagous ignovasies, yang terbentuk pada lingkungan laut dalam atau batial, di mana airnya tenang, tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang, kadar oksigen cukup rendah, dan dasar yang berlumpur, tetapi dapat terjadi di substrat lain juga. Ditandai dari jejak yang sederhana hingga kompleks. Biasanya didominasi oleh jenis yang horizontal. Kedelapan, ada Cruziana ignovasies, yang terbentuk pada laut dangkal yang lebih dalam dari Scolytos, sekitar subtidal zone dan sangat dipengaruhi gelombang. Hampir semua bentuk, baik vertikal maupun horizontal,
Yang terakhir, Scoiania ignofacius, di mana keragaman jejaknya rendah. Jejak yang diawetkan berada di fluvial dan endapan danau sedimen, yang sering dijumpai di danau dan di pasir. Gambar ini menjelaskan hubungan substrat dan distribusi ignofacius. Sebagai contoh, Ignofacius tripanites hanya dapat ditemukan pada substrat hard ground. Begitu juga dengan Teredolit, dapat ditemukan dan hanya ditemukan pada wood ground, dan begitu juga yang lainnya. Apa sih manfaat mempelajari ignofosil? Nah, yang pertama, korelasi stratigrafi, yaitu untuk mengetahui hubungan antar batuan dan persebaran baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua, interpretasi paleoekologi, untuk mengetahui interaksi antar organisme dan lingkungannya di seluruh rentang waktu geologi. Yang ketiga, interpretasi lingkungan pengendapan, yaitu untuk mengetahui tempat terkumpulnya material sedimen. Yang keempat, untuk interpretasi batimetri. Nah, batimetri sendiri artinya ilmu yang mempelajari kedalaman bawah air. Berarti ignofosil berfungsi untuk menginterpretasi kedalaman-kedalaman bawah air di laut maupun di danau. Nah, itu dulu tentang ignofosil. Thank you for watching. Be happy and stay healthy.